sekitarnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya jualah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat berhimpun di Masjid Nurul Iman ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin ini dari sejak kita terhenti COVID 2 tahun lalu, baru pertama kali ini kita bertemu dengan guru kita yang kita cintai, kita banggakan dan kita doakan kiranya beliau tetap sehat, panjangkan umur dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini seperti biasa, seperti 2 tahun yang lalu mungkin beliau akan memberikan materi tentang tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita serap dan bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa pula, setelah materi nanti ada tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan. Mohon kiranya kita dapat ridho dari Allah SWT. Mari kita buka pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kesempatan seluas-luasnya kami serahkan kepada guru kita Kiai Haji Dr. Yusuf Baihaqi untuk menyampaikan materi tafsir Al-Quran pada pagi hari ini. Saya silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Qur'an wa fidna li hikmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman, yang mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Iman dan sekitarnya, semua yang ada di masjid ini, mudah-mudahan dalam majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal alamin. 2 tahun yang nanti bahkan mungkin 2 tahun lebih, ya kan? Situasi dan suasana juga sudah berbeda. Ya, Masjid Nurul Iman sudah terlihat jauh lebih megah, ya, jauh lebih cantik, ya kan? Ya, mungkin ini bagian dari berkahnya COVID-19. Ya, hikmahnya COVID-19. Ya. Tentunya materi yang akan kami sampaikan ya tidak jauh-jauh dari pembahasan seputar tafsir Al-Quran. Ya. Saya diminta untuk menyampaikan setelah sekian lama kita sempat vakum ini, saya diminta untuk menyampaikan materi seputar tafsiran dari surat Al-Fatihah. Karena ini permintaan, ini request ya, jadi ya sudah, ya kan? Nah, saya akan menyampaikan tafsiran seputar surat Al-Fatihah. Adapun tema-tema selanjutnya nanti ya pengurus dikomunikasikan saja kepada saya. Ya. Bapak Ibu sekalian, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tentunya surat yang tidak asing bagi kita. Bapak Ibu sekalian, ya. Surat Al-Fatihah surat yang paling banyak kita baca dalam keseharian kita. Surat Al-Fatihah paling tidak, ya, kalau kita membaca surat Al-Fatihah ini, ya,
surat Al-Fatihah ini merupakan surat di mana mushaf Al-Quran diawali dengan surat. Makanya surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Ya kan? Al-Fatihah itu sendiri maknanya itu kan pembuka. Ya kan? Iftatahallahu, ya, kalau kita membaca di sini, ya, hadhihi surah al-karimah makkiyah wa ayatuha sab'un min islam. Tusamma al-Fatihah iftitah al-kitab al-aziz biha. Nah, itu kalau kita baca penjelasannya dari kitab Safatul Tafasir ini, surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah iftitah al-kitab al-aziz biha karena Al-Quran dibuka dengan surat ini. Makanya surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Haitsu innaha awwalul Qur'an fi tartibi la fi nuzul. Ya. Surat Al-Fatihah ini adalah surat pertama dalam Al-Quran min haitsu tartib, berdasarkan urutan penempatan surat dalam Al-Quran. Ya kan? Tartib itu urutan tertibnya. Ya kan? Ya. Jadi kalau urutan surat dalam Al-Quran itu kan kita tahu diawali dengan surat Al-Fatihah, terus Al-Baqarah sampai dengan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya. Secara urutan penempatan surat ini ditempatkan di awal mushaf Al-Quran la fil nuzuli, walaupun secara urutan ditempatkan di awal Al-Quran, tetapi bukan berarti surat Al-Fatihah itu adalah awal Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi urutan surat itu bukan menandakan urutan hurufnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya kan? Ya tentunya kita tahu Bapak Ibu sekalian, urusan penempatan surat ini ditaruh di bagian mana dalam Al-Quran, bahkan penempatan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini ayat yang diturunkan ditaruh di surat apa, ya kan? Nah, itu semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau di mana pada bagian Al-Quran, baik itu surat maupun ayat, itu berdasarkan wahyu yang malaikat Jibril wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita paham. Artinya itu ranahnya bukan ijtihad. Ya, ijtihad Nabi atau ijtihad para sahabat, ya kan? Kalau kita ini kayaknya pas ditaruh di bagian ini dari Al-Quran. Nah, ini kita taruh di akhir Al-Quran. Nah, ya kan gitu kan? Ya, makanya ya ada satu riwayat disebutkan dalam riwayat itu, jika nazalat alaihi ayat, kalau saja ayat itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu dha'u hadhihi al-ayat fi surah allati yudkaru fiha kada wa kada. Jadi dalam riwayat itu, setiap kali ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya kepada para sahabat mereka yang masuk dalam tim penulis wahyu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu semenjak awal kenabian punya tim penulis wahyu. Jadi setiap ayat yang diturunkan ditulis, didokumentasikan, ya kan? Ya. Dan riwayat itu disebutkan setiap kali ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Nabi Muhammad khususnya kepada tim penulis wahyu, letakkan ini ayat di surat yang
termaktub ya dalam surat itu begini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ada arahan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau berkaitan dengan ayat yang baru saja diturunkan kepadanya ini ditaruh di surat apa. Nah, makanya para pengkaji Al-Quran itu merujuk di antaranya kepada riwayat ini mereka berkesimpulan urutan surat dalam Al-Quran, penempatan ayat dalam surat-surat Al-Quran itu berdasarkan wahyu. Karena kita tahu, ya kan, Al-Quran itu kan walaupun diturunkan secara berangsur-angsur, ya kan, sedikit demi sedikit. Itu yang membedakan Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya. Kalau kitab suci sebelumnya tidak ada satu kitab suci yang diturunkan kepada seorang nabi, ya kan, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan kitab suci itu diturunkan secara utuh, secara gelondongan, ya kan? Ya, tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tetapi walaupun diturunkan secara berangsur-angsur, kalau kita kaji urutan-urutan surat, urutan-urutan ayat dalam Al-Quran, seakan-akan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam satu waktu. Saking berkaitannya antara satu surat dengan surat yang lain. Karena adanya keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya kan? Al-Quran secara keseluruhan dari awal sampai akhir itu seakan-akan mata rantai yang saling berkaitan, mata rantai yang saling bersautan antara satu dengan yang lain. Maka seakan-akan Al-Quran itu diturunkan dalam satu, ya, dan ini fenomena ini menunjukkan sebagian dari mukjizatan Al-Quran. Kalau bukan karena Al-Quran itu bersumber dari Allah, tidak mungkin. Hal ini kita dapatkan dalam urutan redaksi Al-Quran. Tidak mungkin kita dapatkan. Bapak Ibu bisa bayangkan sekian ribu ayat, ya kan, sekian ratus surat diturunkan kisaran 23 tahun. Dari awal Al-Quran sampai dengan akhir Al-Quran genap itu, ya kan, awal kenabian, ya kan, turun itu awal Al-Quran, ya kan, sampai menjelang kewafatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Makanya Al-Quran itu adalah kitabul mu'jiz. Kitabul mu'jiz dalam artian kitab yang memiliki kandungan mukjizat, ya kan, di mana selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Mukjizat terbesar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersifat terus menerus, ya kan, tidak berakhir, ya, bahkan setelah kewafatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena memang sebenarnya ya, Al-Quran itu sebenarnya sebelum diturunkan ke bumi itu sebenarnya itu sudah ada. Jadi sudah ada Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu sudah ada. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan ke langit terendah. Itu secara gelondongan, secara utuh, ya kan. Nah, dari langit terendah itu kemudian secara berangsur-angsur Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan sedikit demi sedikit Al-Quran sesuai dengan yang dibutuhkan di bumi
sesuai dengan dengan kondisi di lapangan. Ya kan, kalau ada pertanyaan turun Al-Quran kan seperti itu kan, ya kan, ya untuk menjawab pertanyaan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Oh, ada satu kisah terjadi pada masa Nabi. Untuk menyikapi kisah yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu Al-Quran. Ya, itu ya. Oh, ternyata kondisi di lapangan belum memungkinkan ayat ini diturunkan, karena kalau diturunkan juga ayat ini tidak bisa untuk kemudian diamalkan atau sulit untuk bisa diaplikasikan dalam dunia nyata, ya kan, karena kondisi di lapangan belum memungkinkan. Maka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu ayat penghuni ketika kondisi memungkinkan ayat itu untuk diamalkan, untuk diimplementasikan. Karena kalau turun ayat itu tetapi faktanya juga tidak mungkin untuk diamalkan ini ayat, diimplementasikan dalam dunia nyata, sia-sia juga. Ya kan gitu kan? Itu kenapa Al-Quran yang terdiri dari sekian ribu ayat itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan urutan surat, urutan ayat dalam Al-Quran itu tidak berdasarkan turun. Itu yang kita kasih tahu. Ya, surat Al-Fatihah walaupun secara penempatan di awal mushaf Al-Quran, tetapi bukan berarti dia awal Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, ini berkaitan dengan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah ini. Fihi khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang mengatakan ayat yang pertama itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini perbedaan pendapat. Ya kan? Tidak mengapa, ya kan? Tentunya bagi yang berpendapat bahwasannya basmalah itu adalah awal dari surat Al-Fatihah, tentunya setiap kali kita membaca Al-Fatihah tentunya tidak boleh basmalah ini untuk kita tinggalkan, ya kan? Tapi orang yang mengatakan atau berpendapat bahwasanya basmalah itu adalah bukan bagian dari Al-Fatihah, yang boleh-boleh saja dia membacanya itu dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini perbedaan pendapat seputar awal surat Al-Fatihah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Itu kalau kita sering, ya kan, membaca terjemahan dari lafaz basmalah ini kan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ya kan, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan. Iftataha Allahu bi hadhihi al-ayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka dengan ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah. Surat ini surat Al-Fatihah. Wa kullu suratin min suwaril Quran, dan semua surat yang ada dalam Al-Quran, ma'ada surah At-Taubah, kecuali surat At-Taubah, ya kan, ya, liyursyidal muslimin ila an yabda'u a'malahum wa aqwalahum bismillahirrahmanirrahim. Tentunya pesannya itu apa? Awal surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah itu diawali dengan lafaz basmalah. Pesannya itu apa? Al-Quran mengajarkan kita orang Islam ini agar supaya ketika kita memulai pekerjaan apapun, ya kan, memulai perkataan apapun, hendaknya dimulai dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya kan? Tentunya ketika kita mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ya kita berharap ya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita memulai pekerjaan kita, dengan kita memulai perkataan kita dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Tentunya ini yang diajarkan oleh Islam ini mukhalafatun lil wathaniyyin, ya, untuk menjadi pembeda bagi kalangan mereka, ya kan, orang-orang musyrik, mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzina yabda'una a'malahum bi asma'i alihatihim, mereka yang memulai pekerjaan mereka dengan menyebut nama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ya kan? Sebutlah orang musyrik Mekah, ya, kebiasaan mereka kalau mereka memulai pekerjaan mereka, mereka dengan mengatakan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, Bismillah. Nah, itu nama Tuhan yang mereka sembah. Demi Tuhan Lata, ya, demi Tuhan Isa, demi Tuhan Habib. Nah, itu orang-orang musyrikin, mereka memulai apapun, ya kan, ya, pekerjaan mereka, perkataan mereka dengan kalimat-kalimat itu, dengan menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka. Maka Islam datang, ya, mengajarkan kita pekerjaan apapun, perkataan apapun, ya kan, ya, itu mulailah, ya kan, dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan lafaz basmalah itu kita berharap taufik dari Allah, kita berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada selain. Pesannya itu seperti itu, ya kan, ya. Juga penegasan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan lafaz basmalah, ya, kita niatkan bahwasanya apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita perbuat ini, mudah-mudahan itu juga dengan kita memulainya dengan mengucapkan lafaz basmalah, mudah-mudahan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena kita bukan karena manusia kita melakukan ini, ya kan? Kalau karena manusia, ya bernilai di sisi manusia saja, tetapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bernilai di sisi Allah, mulai diniatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian, bukan sebatas kebiasaan karena kita mengucapkan basmalah Bismillah. Tapi harus kita paham, ketika kita mengucapkan lafaz basmalah itu sejatinya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan berharap taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ibadah dan mudah-mudahan kita ini diindahkan oleh Allah Subhanahu. Nah, tentunya di samping tentunya pahala, ya kan, apalagi kalau kita meyakininya basmalah yang kita lafazkan itu adalah bagian dari Al-Quran. Artinya setiap kali kita mengucapkan lafaz basmalah itu kan ganjarannya sudah bisa kebayang, ya kan. Merujuk kepada satu riwayat dari Rasul yang menyebutkan satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu satu kebaikan kali 10 kebaikan, ya kan. Dari satu huruf itu 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf di situ, ya kan. Itu kalau mau kita hitung-hitung kalkulasi, ya kan, pahala itu kan sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim, kita yakin itu bagian dari Al-Quran.
dan kita yakini bahwasanya Allah akan memberikan hikmat dan ganjaran pada setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran. Ya, Bapak Ibu, artinya apa? Tidak merugi ketika kita memulai pekerjaan apapun dengan memulainya dengan mendapatkan lafaz ras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ya. Apalagi dalam lafaz basmalah itu tersebut kata Ar-Rahman. Ya. Tersebut dalam lafaz basmalah itu kata Ar-Rahim. Ya kan? Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatani mushtaqqani min ar-rahmah. Baik itu Rahman maupun Rahim, ini kita tahu Ar-Rahman Ar-Rahim itu bagian dari sifat terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ar-Rahman Ar-Rahim itu secara bahasa itu terambil dari kata Ar-Rahmah. Rahmat. Ya kan? Ya. Ar-Rahman bermakna alimur rahmah. Kata rahmat itu bisa diartikan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya yang maha besar. Kata Ar-Rahim bisa diartikan daimur rahmat. Kata Ar-Rahim itu bisa diartikan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rahmatnya ini tidak pernah putus. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita memahami lafaz basmalah tersebut, dalam lafaz itu kata Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dia zat yang rahmatnya itu maha besar, ya kan? Dan rahmatnya ini tidak pernah putus, kontinu, selalu saja ini rahmat yang besar ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita berharap curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini dengan kita memperbanyak melafazkan lafaz itu, ya kan, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulu ya ibadi, katakan wahai hamba, ini artinya. Ya kan? Ayat yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Qulu ya ibadi, katakan wahai hamba, idza aradtum syukri, kalau kalian mau bersyukur kepada, ya kan, katakan alhamdulillah. Ini diajarkan kita cara yang diajarkan oleh Al-Quran ketika kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan, itu adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya kan, karena penganut agama lain juga punya redaksinya sendiri-sendiri. Ya kan, jangan kita ikut-ikutan dengan redaksi penganut agama lain. Ya kan, ya Islam, ya kan, mengajarkan kita kalau kita mau bersyukur kepada Allah secara lisan, ya kan, diajarkan oleh Al-Quran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya kan, itu gambarannya seperti itu. Qulu ya ibadi idza aradtum syukri, ya kan, usykuruni ala ihsani, bersyukurlah kepada aku atas kebaikan-kebaikan. Ya kan, dengan cara mengucapkan tadi alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tegaskan di ayat ini bahwasanya Dia adalah Rabb, Tuhan bagi alam semesta. Maksudnya itu apa di sini? Ya kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kalau kita membaca surat An-Nas itu kan qul a'udzu birabbin nas, kalau membaca surat An-Nas Tuhan manusia. Tetapi kalau kita baca
surat Al-Fatihah Rabbul Alamin. Ya kan? Di sana tersebut Rabbun Nas itu sebenarnya maknanya itu karena sebuah penghormatan bagi manusia, ciptaan yang terbaik, ya kan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Maka dalam redaksi di surat sana itu Allah hanya menegaskan dirinya sebagai Tuhan manusia, tetapi bukan berarti Allah itu hanya Tuhan yang manusia saja. Karena kalau kita membaca redaksi surat Al-Fatihah, Allah tegaskan bahwasanya Dia adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Dalam artian bahwasanya Dia adalah Rabbun Nasi atau Rabbul Insi, Dia adalah Tuhan manusia. Rabbul Jin, bahwasanya Allah juga adalah Tuhannya jin. Ya kan? Rabbul Malaikati, bahwasanya Allah ini juga adalah Tuhannya para malaikat. Rabbus Samawati wal Ardi, Allah juga adalah Tuhan semua apa yang ada di langit sana, semua apa yang ada di bumi ini. Semuanya ini adalah ciptaan Allah, dan Allah adalah Tuhan mereka semua. Nah, itu makna dari Rabbul Alamin. Ya kan, Bapak Ibu sekalian, karena Allah yang menciptakan semuanya. Ya kan, bukan malaikat punya Tuhan sendiri. Ya kan, ya kan, bukan juga jin dia punya Tuhannya sendiri. Makanya dalam Islam itu Tuhan dikenal itu ya Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Tidak dikenal keberagaman Tuhan. Ya kan, itu kan dalam ajaran juga tidak dikenal. Oh, kalau jenis ini Tuhannya si A. Oh, kalau jenis ini Tuhannya si B. Ya kan, maka yang jenis ini silakan dia menyembah Tuhan yang menciptakannya, yang B silakan menyembah Tuhan yang menciptakannya. Nah, dalam Islam itu tidak. Konsepnya itu ya surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Kenapa qul huwallahu ahad? Karena Allah saja Dia yang menciptakan ini semuanya, ini yang ada di alam semesta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan bahwasanya Dia adalah Rabbul Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi sudah. Nah, Malik Yaumiddin, Malik, ya kan? Dan Malik Yaumiddin, Yaumiddin itu maksudnya itu adalah Yaumul Qiyamah, ya kan? Hari kiamat. Kenapa hari kiamat itu dinamakan dengan Yaumuddin? Yaumuddin di sini bukan berarti hari agama, ya. Ad-din itu secara bahasa bisa diartikan pembalasan. Makanya ada hadis Rasul itu bunyinya begini, karena tadimu hudan, kata baginda Rasul. Ya, sebagaimana kamu berbuat maka kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu berbuat. Ya kan? Yaumuddin itu artinya hari pembalasan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutlah di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Maliki Yaumiddin, artinya apa? Ya, Al-Malik lil Jazai wal Hisabi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa nanti pada hari pembalasan dan pada hari al-mutasarrif fi yaumiddin tasarrufan malik fi mulki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersikap pada hari itu sebagaimana seorang raja bersikap atas kerajaan yang dipimpinnya. Maliki, tidak ada kekuasaan pada saat itu kecuali kekuasaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala mau melakukan ini, mau melakukan itu, semuanya harus atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat, para rasul, orang-orang saleh, sebutlah ketika mereka, saya kalau sudah berapa menit sudah enggak
Kakinya ini sudah kesemutan saya. Jadi mohon maaf ya, kalau saya ke sana ke sini ini ngurusin kaki ini ya, udah kesemutan. Ya. Jadi Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki Yaumiddin ini ya kan, ya malaikat, rasul, ya kan itu kan siapapun yang katanya orang soleh, mereka pada hari kiamat nanti itu punya hak memberikan syafaat. Ya kan, tidak ada satu pun dari mereka itu yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah lah raja pada saat itu, Allah lah Subhanahu wa Ta'ala penguasa pada saat itu dan memilih hari itu. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita baca redaksi Al-Quran itu sebenarnya kalau mau kita kajinya secara balaghah itu ada pesan-pesan. Kenapa sebutlah kalau kita membaca redaksi ayat ini ya itu objeknya didahulukan dalam redaksi ayat ini, itu sebenarnya pesannya itu dengan pendekatan itu balaghah itu untuk menunjukkan kekhususan. Artinya apa? Ketika Allah berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, bukan kami menyembah kepadamu, bukan kami meminta pertolongan kepadamu. Redaksinya bukan seperti itu, ya kan? Tetapi objeknya Allah dalam hal ini tersebut terlebih dahulu itu untuk menunjukkan kekhususan. Artinya apa? Kalau kamu menyembah hanya Allah yang kamu sembah. Kalau Allah meminta pertolongan hanya Allah yang kamu mintai pertolongan. Jangan kepada selain. Nah, itu pesan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nakhussuka itu tafsirannya juga itu kan penjelasan nakhussuka khusus. Kami mengkhususkan untukmu ya Allah bil ibadah dalam ibadah. Nakhussuka ya Allah itu ada bil i'anah. Kami khusus secara khusus meminta kepadamu ya Allah untuk meminta kepadamu. Pada na'budu ahadan siwa, tidak menyembah selain. Ya kan? Ya. Nah ini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jatuhnya kalau kita menyembah selain Allah itu kan jelas musyrik. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Meminta kepada selain Allah, nah itu juga jatuhnya itu sudah musyrik. Makanya ditegaskan dalam redaksi ayat ini, ya ini ya kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dimiliki oleh selainnya. Dalam hal manusia ini ketika dia mau menyembah, dalam hal ketika manusia itu mau meminta. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Sebenarnya kita ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah diingatkan kan, ya kan? Ya. Menyembah fokus satu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, makanya Dia dan satu-satunya yang layak untuk kita minta pertolongan hanya kepada Allah dan satu-satunya yang memberikan nikmatnya itu kepada kita. Ya kan? Bapak Ibu sekalian. Allahus Samad itu ada ayat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Ya kan? Allahus Samad ayat yang kedua dalam surat Al-Ikhlas. Allahus Samad artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap meminta dari manusia.
manusia ketika dia mau memenuhi apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi kebutuhannya, maka tempat memintanya itu adalah Allah Subhanahu. Dan Allah zat yang senang untuk diminta, ya kan, dimintai pertolongan. Allah itu sangat senang sekali, ya kan. Rasul dalam sebuah hadis bersabda berkaitan dengan Allah, Tuhan yang kita sembah, bahwasanya Dia adalah zat yang yuhibbu ayyus'al, zat yang senang untuk diminta. Jangan kemudian kita bosan meminta kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersilahkan manusia untuk meminta kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, kalau mau meminta, mintalah khusus kepada Aku. Ya kan? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang untuk diminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan dalam sebuah hadis mengatakan, tidaklah seorang yang beriman dia meminta kepada Aku, melainkan Aku akan mewujudkan apa yang menjadi permintaan. Ya kan? Wujud terkabulnya doa yang dipanjatkan oleh seorang yang beriman itu bisa diwujudkan sesuai dengan apa yang dia minta di dunia ini, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkannya nanti di hari akhirat, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubahnya dengan sesuatu yang itu tidak menimbulkan kemudaratan untuknya. Jadi ada apa itu sekali. Kita ini ketika kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? As-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu jangan bayangkan bahwasanya itu adalah jembatan katanya, titian ilahi. Ya kan? Jembatan yang katanya tipis, bahkan lebih tipis dari apa artinya rambut manusia. Jangan bayangkan as-siratal mustaqim itu seperti itu, ya kan? As-siratal mustaqim yang dimaksud di ayat ini adalah agama Islam. Berikan kami petunjuk, ya kan, untuk terus berada ya pada ajaran Islam ini. Islam agama, ajaran yang bukan saja dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad, tetapi ajaran agama yang juga itu dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya, oleh para nabi sebelumnya. Itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebenarnya ketika kita ini membaca Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, itu ya itu diselipkan dalam bacaan Fatihah kita itu doa kepada Allah. Doa supaya Allah terus memberikan hidayah, petunjuknya kepada kita, supaya kita terus berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau redaksi akhir dari surat Al-Fatihah itu berupa doa, makanya setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah itu ditutup dengan melafatkan lafaz amin. Amin itu artinya apa? Istajib, kabulkan. Jangan selalu saja. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah ditutup dengan amin istajib, karena redaksi akhir surat Al-Fatihah itu berupa doa. Amin selalu saja kita lafazkan, walaupun amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, makanya tidak termaktub, tidak tertulis itu lafaz amin itu dalam redaksi surat Al-Fatihah, walaupun dia selalu terucap selesai membaca surat Al-Fatihah. Karena akhir redaksi Al-Fatihah itu berupa doa. Dimulai dari firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya apa?
Sabitna 'alal Islam. Kokohkan, teguhkan kami ini dalam agama Islam. Alladzi ba'atsa bihi anbiya'aka wa rusulaka. Islam, agama yang dengannya ini engkau ya Allah utus para nabi, engkau utus para rasul. Jadi kalau kita bertanya, itu ada agama Yahudi, itu ada agama Nasrani. Yahudi mereka itu kan ya para pengikutnya Nabi Musa. Nabi Musa tidak mengajarkan agama Yahudi itu kepada pengikut, tidak mengenalkan agama Yahudi ini kepada pengikut. Ya kan? Nasrani, ya kan? Ada Nasrani, ada Kristen, ya kan? Kalau Nasrani versi Arab ya, kalau versi Indonesianya Kristen. Ya, apakah Nabi Isa memang menamakan ajarannya itu dengan Kristen atau Nasrani? Islam, ya kan, itu kan agama yang bukan saja dibawa oleh kita Nabi Muhammad SAW, tetapi para nabi yang sebelumnya juga sejatinya agama mereka juga adalah Islam. Makanya ketika kita berdoa dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, itu sebenarnya kesannya itu adalah ya Allah beri kami petunjuk. Ya Allah kokohkan kami untuk terus berada pada agama Islam ini. Agamanya karena ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang dilalui oleh orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Siapa di antara orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri nikmat kepada mereka? Ya para nabi. Dengan qaulul kadzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Itu penjelasannya itu. Ya kan, pada ayat ini was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang al-maghdub. Al-maghdub itu mereka yang dimurkai oleh Allah. Ad-dallin, mereka yang sesat. Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang sesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La taj'alna ya Allah min zumrati a'da'ika. Jangan engkau jadikan ya Allah kami ini menjadi bagian dari golongan musuh-musuh yang al-haidina 'ala siratil mustaqim, mereka yang melenceng dari jalan yang lurus ini. As-salikina ghairal manhajil qawim, mereka yang melalui bukan jalan yang lurus. Saya baca tafsiran minal yahud al-maghdub, dari kalangan orang Yahudi mereka yang dimurkai oleh Allah, au nasara, atau dari kalangan orang Nasrani mereka adalah orang-orang yang sesat. Ya kan? Nah, ini tafsirannya itu seperti itu. Kalau kemudian kita bertanya, kenapa orang Yahudi ini dipahami ketika kita menafsirkan ayat ini bahwasanya mereka adalah yang dimurkai? Ya kan? Kenapa orang Nasrani ketika kita membaca tafsiran ayat ini disebutkan bahwasanya mereka itu adalah orang yang sesat? Itu bisa kita baca dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang mereka kalangan Yahudi dan mereka dari kalangan Nasrani. Islam itu posisinya itu di antara kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani. Ajaran Islam sejatinya itu adalah ajaran tengah di antara Yahudi yang dilukai oleh Allah, Nasrani yang dicap sebagai orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena
baca Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya, orang Yahudi yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, sering sekali mereka ini, sikap-sikap mereka, perilaku-perilaku mereka ini, ya kan gitu kan, yang memang pantas untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, dan itu mereka lakukan secara berulang-ulang. Siapa yang membunuh para nabi, para rasul, mereka dari kalangan Yahudi. Berapa banyak nabi dan rasul mati terbunuh di kalangan mereka orang-orang Yahudi, ya kan? Nabi dibocorkan salah satunya itu terbuka putranya Yahya. Dua-duanya ini mati terbunuh, ya kan? Oleh mereka, ya, orang-orang Yahudi. Nabi Isa dalam satu versi, ya kan, itu disalib. Itu juga oleh mereka orang-orang Yahudi. Walaupun dalam Islam tentunya yang diajarkan oleh Al-Quran itu Nabi Isa itu tentunya tidak disalib. Barrafa'ahu Allahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat naikkan ke langit itu Nabi Isa alaihi salam. Yang disalib oleh mereka itu adalah orang yang dididikan dengan Nabi Isa alaihi salam. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Tapi terlepas dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran, menurut keyakinan mereka bahwasanya Nabi Isa itu mati dibunuh. Siapa yang dibunuhnya? Adalah Yahudi. Bahkan Rasul kita Nabi Muhammad hampir saja mati, ya kan, dibunuh oleh siapa? Orang Yahudi juga ketika Nabi kita Nabi Muhammad sempat diracuni oleh mereka, ya kan? Maka mereka statement mereka yang keluar dari mereka itu juga layak untuk mereka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau Al-Quran mengabadikan pernyataan mereka, yaitu Wahi Mahduna, itu mereka tidak sopan mereka ya, jangan kurang aja mereka ya. Tuhan, tangan Tuhan itu terlebih, maksudnya itu apa? Tuhan Allah dikikir. Artinya secara perbuatan, secara lisan memang mereka itu orang-orang Yahudi ini memang layak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah karakter manusia yang, ya, coba kalau kita baca kisah Al-Quran yang mengabadikan mereka itu, bahkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah mereka ini dengan kerak. Karena apa? Kerakusan mereka ini dengan materi, kerakusan mereka ini dengan dunia. Ya, saudara sekalian, itu kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang kalangan Yahudi, karenanya kenapa mereka dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya pada dasarnya kebalikannya. Kalau Yahudi kerjaannya mereka ini sering berupaya membunuh para nabi, para rasul. Orang Nasrani karena kecintaan yang berlebihan kepada nabi yang diutus kepada mereka. Sebutkan dalam hal ini adalah Nabi Isa, sampai mereka orang-orang Nasrani ini menganggap nabinya sebagai bagian dari Tuhan. Nah, ya kan? Kalau yang dibunuh, kalau ini ya kan itu obatnya karena saking cinta ya, menganggap Isa itu adalah ibnullah, putra Allah. Orang Nasrani mereka mengenal ajaran yang dikenal dalam Al-Quran itu dengan rahbaniyah. Wa rahbaniyah dari tada'uha maka tabunaha alaihi, ya kan? Rahbaniyah ibtada'uha, yang mereka ada bid'ah di rahbaniyah. Jadi kalau ada pembahasan bid'ah dalam Al-Quran itu adalah ya rahbaniyah, konsep rahbaniyah yang itu diada-adakan oleh kalangan Nasrani. Rahbaniyah itu dan itu berlaku sampai sekarang, ya kan? Makanya kenapa
orang Yahudi mereka tamak dengan kehidupan duniawi, orang Nasrani mereka meninggalkan kehidupan duniawi. Ya, tidak beristri, ya kan? Ya, harta semuanya serahkan di jalan Allah, ya kan? Ajaran-ajaran seperti itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Maka Islam posisinya itu kalau jalan itu jalan yang lurus, enggak yang bengkok, enggak bengkok kanan, enggak bengkok kiri. As-siratal mustaqim, dan siratal mustaqim jalan yang lurus. Nah, selain Islam, mau Yahudi, mau Nasrani, atau mau sekte apa, agama apa selain Islam, itu yang cabang-cabangnya itu cabang ke kanan, cabang ke kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengilustrasikan ajaran Islam itu dengan bikin garis lurus kata Rasulullah. Hada sirati mustaqim kata Rasul. Ini jalan yang lurus. Dan itu yang dimaksud dengan ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Di luar Islam, Rasulullah memberikan garis ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, cabang-cabang. Itu jalan yang tidak lurus. Itu jalan-jalannya yang dilalui selain ajaran Islam, selain apa yang jalan Islam. Kata Baginda Rasul Sallallahu. Yang ini ekstrim kanan, yang ini ekstrim kiri. Islam itu berada di tengah jalan yang lurus. Itu yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Jangan terpahami, karena Islam itu agama yang sejatinya tidak terlalu ekstrim dunia, tidak juga terlalu ekstrim akhirat, tetapi berimbang secara adil di antara keduanya. Makanya doa yang diajarkan itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bukan hanya akhirat saja, ya kan? Seperti konsep rohbani, bukan juga dunia saja, seperti ketamakan mereka dari kalangan orang-orang Yahudi. Berinfak, Islam tidak mengajarkan kita infakkan semua harta yang kamu miliki. Kita hidupnya dengan apa? Ya kan? Mimma razaqna. Itu konsepnya Islam. Mimma litab'in, menunjukkan sebagian saja. Itu pun tidak banyak, bukan sebagian besar. Sebagian kecil infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu menjadi bagian dari umat Islam. Dan kita terus mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian seputar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Tentunya penjelasan yang ini masih sifatnya global sekali, ya kan? Dan sudah menunjukkan pukul 6 lebih ya kali ya. Maaf kalau ini terlalu panjang. Karena kalau sekalian saja di hadis surat Al-Fatihah, walaupun penjelasannya masih yang sifatnya itu global. Oke, silakan kalau mau ada yang Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian materi yang disampaikan tafsir surat Al-Fatihah. Walaupun tadi sudah dijelaskan, masih kulit-kulitnya saja. Untuk mendalaminya kami buka 2 sesi pertanyaan seputar tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah ini ataupun yang lainnya. Kami batasi 1 sesi 3 orang. Untuk yang pertama kami persilakan bagian sebelah kanan ada Pak Ustaz, Pak Yai. Ya, mana? Ada sebelah sini? Ya, Pak Ustaz Olik. Pertama, Ibu ada tanya Bu? Tadi saya dengar banyak bicaranya. Yang kedua, Pak Haji Nasrul. Yang ketiga, Pak Ustaz Abdul Ghaffar. Yang keempat, ya, 3 dulu ya. Saya silakan singkat-singkat saja. Pak Ustaz. Ya, luar biasa.
spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ini saya tanyakan karena ini terkait dengan surat Al-Fatihah. Jadi yang saya tanyakan adalah itu yang sebenarnya Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Jadi perubahan ini apakah berubah bacaan? Apakah bisa berubah artinya atau sama? Kan umumnya orang mengatakan Al-Fatihah. Nah, sedangkan ada yang mengatakan itu Al-Fatihah pakai H besar. Nah, maka itu bisa berubah arti atau tidak. Terus baca basmalah. Kenapa tidak baca bismillah? Begitu mengatakan basmalah, maka kita bacanya bismillah. Kenapa tidak membaca basmalah? Itu bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tuntaskan dijawab aja. jawab dulu ya. Nanti Silakan. ujung-ujungnya nanti saya tanya lagi tadi apa pertanyaannya? Ya tentunya yang benar Al-Fatihah. Terandil dari kata Al-Fatihah. Huruf aslinya itu Fatihah. Al-Fatihah. Karena sering mengucapkan Fatihah Al-Fatihah itu kan, tapi yang benar Al-Fatihah. Kalau lagi baca Quran itu harus asing, ya kan? Tapi nanti dulu, ya kan? Ketika kita membaca Quran juga nggak ada penyebutan Al-Fatihah itu kan? Ya kan? Mana ada Al-Fatihah? Yang ada Inna Fatahna laka fathan mubina. Itu surat Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah ya. Ya kan? Ya. Yang memang kalau yang benar itu pakai H bukan pakai H. Ya kan? Ya. Yang dimaksud maknanya pembuka itu Al-Fatihah. Tapi kan sampai juga kalau apalagi kayak saya berapa puluh kali atau berapa ratus kali masa saya harus mengucapkan Al-Fatihah, gitu kan? Tapi yang benar Al-Fatihah, ya kan? Sama dengan yang benar ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau mengucapkan Bismillah. Ya, ada yang sama sebenarnya, ya kan? Ya. Bunyi kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalimat Bismillah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah. Sama seperti ini membaca ta'awud sama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimatnya bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalimat ini namanya ini adalah ta'awud. Ya kan? Mari sama-sama kita membaca lafaz ta'awud. Ya kan, di ta'awud itu maksudnya ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basmalah maksudnya itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Kan banyak istilah-istilah itu dalam Islam. Ya kan? Ya tahlil. Tahlil itu apa? La ilaha illallah itu tahlil. Ya kan? Tahlil. Takbir itu ya Allahu Akbar antara nama dan kalimat. Ya, mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh, ada yang salah. Mari kita membaca lafaz basmalah. Itu ya nggak salah juga. Ya kan, saya kira itu. Ya, Cukup Pak ya, Ustaz. Ya. Kita lanjut ke Pak Ustaz Haji Nasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Guru ingin memperjelas ini Pak. Tadi Bapak katakan bahwa agama Kristen dan Yahudi itu juga Islam. Bukan. Bukan. Ya Yahudi apa artinya Kristen? Cuma Nabi Musa tidak pernah mengajarkan nama agamanya itu Yahudi. Nabi Musa juga tidak pernah mengajarkan agama yang dibawanya itu adalah Nasrani.
Nah, terus selanjutnya ini Pak, bahwa kita mengakui harus beriman malah kepada kitab suci, 4 kitab suci Pak ya, antara 3 yang, nah bagaimana hubungannya 3 yang lain itu dengan Al-Quran kita Pak? Apakah ada salah satu ayat Al-Quran kita yang menyatakan benang merah mulai hari ini karena sudah turun Al-Quran, 3 yang lain itu sudah tidak berlaku lagi seperti layaknya aturan-aturan hukum buatan manusia Pak. Kalau umpamanya undang-undang tentang apalah, mulai karena ada undang-undang baru, undang-undang lama itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, apakah Al-Quran dengan 3 kitab suci yang lain itu demikian posisinya atau bagaimana? Confused Pak. Sehingga lebih meyakinkan kita akan kebenaran Al-Quran ini. Bapak tadi juga katakan Al-Quran itu untuk semua makhluk, tapi ya untuk semua manusia. Bagaimana Pak? Ibu Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, yang membedakan Nabi Muhammad dengan para nabi sebelumnya itu apa? Kalau nabi sebelumnya itu sifatnya itu adalah lokal, ya kan? Ya untuk umatnya saja, atau untuk daerah di mana nabi itu tinggal berdomisili saja. Itu karakter kenabian sebelum Nabi Muhammad. Makanya dalam sejarahnya itu dalam satu waktu itu hidup lebih dari satu nabi. Ya kan? Nabi Ibrahim, ya kan? Itu sejalan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya komunitasnya sendiri. Nabi Ibrahim juga punya komunitasnya sendiri. Ya kan? Itu kalau kita baca bisa dalam Al-Quran. Ya kan? Nah, tapi tidak dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ceritanya dalam waktu yang bersamaan hidup Nabi lain. Ya kan? Ketika Nabi Muhammad SAW hidup dan sudah diutus menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Karena karakter risalah kenabian yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad bukan bersifat lokal tetapi bersifat universal, berlaku untuk semua umat manusia. Kaitannya gimana dengan keberadaan kitab suci sebelum Al-Quran? Nah, posisi keimanan kita, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengimani keberadaan kitab-kitab suci. Kita harus mengimani. Bunyi rukun iman saja, iman kepada kitab-kitab. Ya kan? Kita harus mengimani karena Al-Quran juga yang menginformasikannya kepada kita bahwasanya Allah menurunkan kita kepada Nabi Musa dan kepada para nabi-nabi yang lain. Kita harus mengimani. Tetapi wujud keimanan kita sebatas mengakui adanya kitab suci sebelum Al-Quran, tidak kemudian mengamalkan. Ya kan? Kenapa tidak mengamalkannya? Karena Al-Quran sendiri yang menginformasikannya kepada kita. Kitab-kitab itu yang diturunkan sebelum Al-Quran sudah banyak terdistorsi, sudah banyak itu terbalikkan, itu faktanya kalimat. Al-Quran yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadih. Ya kan, Al-Quran itu mereka khususnya para pemuka agama itu sudah berubah-ubah itu kandungannya. Yang kalau sudah tidak asli, masa kita masih mau mengamalkan? Satu itu, ya kan. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, di antara fungsinya Al-Quran itu apa? Kalau kita membaca satu ayat Al-Quran, pertama, musaddiqan lima baina, membenarkan kitab suci sebelumnya. Dalam artian, kalau ada ketidaksamaan
antara apa yang disampaikan Al-Quran dengan apa yang ada dalam kitab suci sebelumnya, maka yang ada dalam Al-Quran itu sebagai kebenaran. Karena yang sebelumnya ini sudah banyak itu dirubah. Al-Quran juga ketika diturunkan itu diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muhaiminan alaih. Muhaiminan itu apa? Ya, Al-Quran itu kitab suci yang mensupervisi kitab suci sebelumnya. Ya kan? Nah, atas alasan itu maka ketika Al-Quran sudah diturunkan, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mau mengamalkan Taurat, Injil atau yang lain-lain. Cukup dengan Al-Quran. Maka ada satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang Yahudi kan kokoh. Saya tetap akan menjadi pengamal kitab suci Taurat. Saya tetap akan menjadi pengikut setia pengikut Isa. Mereka, ya itu juga itu contoh, ya. Maka kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, asal kamu tahu, kalau saja di saat aku ini diutus, Nabi kalian, Nabi Musa itu masih hidup, dia akan menjadi pengikut setiaku, kata Nabi Muhammad Sallallahu. Nabinya sendiri apa? Tidak ada bagi mereka untuk membuat saya pengikut Injil, Injil juga kitab suci. Saya pengikut Taurat, juga kitab Taurat itu kitab suci. Taurat dan Injil dalam kandungannya itu juga ada informasi berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran informasi awal berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad itu kita dapatkan dalam Taurat dan Injil. Tapi apa? Ketika Nabi ini sudah diutus dan Al-Quran kitab suci sudah diturunkan kepadanya, tidak ada alasan bagi mereka untuk kokoh dengan Tauratnya, kokoh dengan Injil. Ini yang bermasalah kan sebenarnya masalah gengsi, masalah harga diri sebenarnya. Karena mereka berharap Nabi itu diturunkan kepada salah satu dari mereka. Sebenarnya masalah gengsi aja, harga diri lagi. Karena memang selama ini kenabian itu didominasi oleh kalangan mereka itu. Bani Israel. Masalah gengsi, masalah gengsi, kemudian masalah harga diri, ya kan gitu kan. Kita mengimani Taurat dan Injil, kita respect, menghormati sosok yang bernama Musa Isa. Ya kan? Pertanyaannya, mereka mau respect nggak dengan kenabian Nabi kita Nabi Muhammad? Percaya juga. Mereka mengimani Al-Quran sebagai kitab suci, enggak? Apa itu Al-Quran itu bikinan manusia. Nah itu permasalahan itu. Itu yang membedakan kita dengan komunitas Ahlul Kitab, baik itu dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani. Jadi gitu. Jadi tidak ada salah satu ayat pun yang menegaskan Al-Quran kita ini yang tiga itu sudah tidak berlaku lagi, enggak? Ya enggak, kalau secara redaksi sore, redaksi secara eksplisit ya memang tidak ada, tetapi kan dari tadi yang disampaikan oleh Al-Quran bisa kita simpulkan, ya kan? Nah, secara tidak langsung ketika Al-Quran mengatakan ini loh fungsi Al-Quran, ini loh yang terjadi pada kitab suci, artinya apa? Tidak ada alasan bagi kita untuk tetap masih memperlakukan kitab suci sebelum Al-Quran tanpa harus punya redaksi Al-Quran. Jangan kalian mengamalkan Taurat dan Injil tanpa harus punya redaksinya itu seperti itu, ya kan? Tapi sudah bisa dipahami. Saya pikir itu. Terima kasih. Mungkin Pak singkat Sampai jam berapa Bapak Ibu? terserah. Dua ini. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin ini dilanjutkan tapi mana sholat. Nah kita sholat di antara itu kita membaca sholawat Nabi kita dan juga kita suka dia sholawat Nabi Ibrahim. Kenapa tidak dengan sholawat Nabi yang lain? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat. Itu kalau mau jawaban gampang, karena itu sudah diajarkan oleh Nabi kita. Jawaban gampang itu yang diajarkan. Kalau mau dinalarkan, kalau mau dilogikakan, nah ini kan ini ya, mau dinalarkan. Kenapa yang tersebut kok hanya Nabi Ibrahim? Kenapa tidak sekalian Nabi Adam saja bapaknya manusia? Ya kan? Manusia pertama kan itu kan. Paling tidak ya bukan berarti kita itu mendiskreditkan Nabi yang lain. Nabi itu manusia-manusia pilihan. Nabi Adam kan dia dikeluarkan dari surga. Nabi itu pada tetap saja Nabi itu ada gitu kan, ya kan, ya sama seperti para nabi yang lain, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad. Itu kan bagian dari teguran. Ditegur itu para nabi itu dan bedanya nabi dengan kita, ya kan itu kan. Ditegur itu, ya kan. Kalau saya itu memahaminya Nabi Adam itu nabi ya. Tapi sebenarnya kalau saya memahaminya, ketika di surga itu dia belum nabi. Baru ketika diturunkan ke bumi, posisinya dia sebagai nabi. Itu kalau saya paham, ya kan? Karena nabi itu mustahil untuk melakukan apa artinya, nabi itu mustahil untuk melanggar aturan Tuhan. Nabi itu mustahil untuk melanggar aturan Tuhan. Maka Adam ketika di surga itu masih Adam. Tapi ketika sudah diturunkan ke bumi, itu dia baru diutus menjadi seorang nabi. Itu yang saya paham. Di surga itu, ya dia bukan nabi karena nggak ada umatnya juga. Dia nabi mau mendakwai siapa? Dia cuma ada sama istrinya, berdua kan saja. Dia ada umatnya. Maka itu kan diposisikan sebagai seorang nabi itu kan sebagai penyeru manusia, mengajak manusia. Dia di surga nggak ada umat, nggak ada manusia lain kecuali ya berduaan itu saja. Maka saya memahami ketika di surga itu belum posisinya sebagai seorang nabi dulu. Maka kalau dia belum posisinya sebagai nabi kemudian melakukan pelanggarannya, karena sebelumnya diawali dengan larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Mendekati dalam artian itu sebenarnya itu bukan kalau mendekati, tetapi ya jangan memakan. Sama seperti kita wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Bukan berarti mendekati zina itu, tetapi melakukan perbuatan zina. Tetapi sebagai bentuk kehati-hatian supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina, digunakan versi kalau bisa gak usah dekat sama pohon, kamu jangan dekat. Tapi itu bukan hanya apa artinya mendekati, bahkan memakan. Pak akala minha, ya ini juga ada nasihat akala minha, maka keduanya Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut. Jadi kalau saya mengatakan Adam itu belum dibuktikan dengan dia masih melakukan sesuatu yang jelas-jelas sebelumnya itu dilarang oleh Tuhan. Maka wajar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari surga. Sebagaimana surga
Nabi Adam itu jangan samakan dengan surga kita nanti. Beda lagi. Beda, Bapak Ibu sekalian. Ya, surganya Nabi Adam itu beda dengan surga kita. Kalau surganya Nabi Adam itu masih ada perintah. Ya, surganya kita udah nggak ada lagi perintah. Karena kita tidak terkena taklif lagi, kewajiban minum, haram, lupa. Semuanya halal di surga itu. Di surga kita nanti. Kecuali surganya Nabi Adam. Semuanya halal. Ya kan gitu kan. Surganya Nabi Adam, orang yang masuk masih ada yang dikeluarkan. Nabi Adam juga. Surganya kita ketika kita masuk nggak ada ceritanya mantan penghuni surga yang lain. Kalau sudah masuk itu nggak ada ceritanya ya mantan penghuni surga nanti itu nggak itu. Maka banyak ulama termasuk kalau saya membaca kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Asy-Sya'rawi, beliau menjelaskan beda surganya Nabi Adam yang diceritakan oleh Al-Quran, walaupun sama-sama namanya Al-Jannah, ya kan, surga secara bahasa, tetapi hakikatnya itu surganya Nabi Adam itu nanti beda dengan surganya kita nanti. Ya kan? Ya. Jadi turun, itu kemudian dia diutus menjadi nabi, punya anak keturunan. Maka tidak ada cerita setelah diturunkan di bumi Nabi itu ada melakukan kemaksiatan itu, pembangkangan. Para nabi-nabi semuanya itu nggak ada yang melakukan kemaksiatan, nggak ada yang melakukan pembangkangan itu, ya kan? Jadi saya katakan berkaitan dengan sholawat Ibrahim tadi, ya kan, nabi-nabi itu, nabi-nabi ya, mereka itu adalah orang-orang yang harus kita teladani, mereka itu adalah orang-orang dunia, ya kan? Ya. Maka tidak boleh kita membanding-bandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Oh, kesannya ini nabi ini, semuanya mereka itu adalah orang-orang lain. Terlepas dari mereka diberi peringatan oleh Allah, karena memang itu yang menjadikan mereka itu beda dengan Allah Subhanahu. Kalau nabi itu nggak diingatkan, nggak diperingati, nanti jangan-jangan ada orang beranggapan nabi-nabi itu adalah bagian dari Tuhan semuanya, ya kan? Ya, sama seperti anggapan sebagian manusia bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nabi-nabi ditegur. Itu yang membedakan mereka, walaupun mereka yang manusia pilihan dengan Tuhan. Itu yang membedakan. Makanya ada istilah yang sering kita dengar, al-kamalu lillah, kesempurnaan hanya milik Allah. Kan sering kita dengar, kesempurnaan hanya milik Allah. Gak ada yang sempurna manusia, walaupun sekelas Nabi. Kesempurnaan hanya milik Allah. Nabi, ya, mereka pasti bukan Nabi, tetapi beristihad, tetapi istihadnya ini tidak pas. Itu kerap dilakukan oleh para Nabi Muhammad aja berapa kali ditegur, jangan kayak gini, mestinya kayak gini. Berulang-ulang itu Nabi Muhammad ditegur, tapi bukan berarti ketika Nabi ditegur itu karena melakukan kemaksiatan. Nabi beristihad, berupaya yang terbaik. Ternyata yang terbaik menurut Nabi tidak yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi tadi Tuhannya Nabi Ibrahim. Ya, jawaban gampangnya tadi kan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Selesai. Kalau mau dilogikakan, mau didalamkan, ya memang. Kenapa kemudian hanya tersebut Nabi Ibrahim? Kita tahu ya, Ibrahim itu adalah Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim. Tidak ada satu nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim melainkan ada garis keturunan. Yang apa artinya itu, apa artinya ujung-ujungnya itu bermuara kepada
Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Para nabi dari kalangan Bani Israil itu nyambungnya itu kepada putra beliau yang bernama Ishak bin Ibrahim. Ya, yang di luar dari kalangan Bani Israil, ya kan, itu nyambungnya itu kepada anaknya yang pertama yang bernama Ismail. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israil, tetapi secara silsilah itu kalau ditarik ke atas itu nyambung ke Ismail bin Ibrahim. Ya kan? Nah, jadi ya kalau mau dinalarkan ya karena Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi, dan kita tahu Nabi Ibrahim ini sosok yang menjadi tarik ulur penganut agama yang ada di kaum ini. Semua dari mereka ini mengklaim bahwasanya agama yang mereka yakini itu adalah agama Ibrahim. Coba kita tanya orang Yahudi, mereka mesti berkeyakinan agama saya inilah agama yang kita warisi dari Nabi Ibrahim. Orang Nasrani, agama saya ini adalah agama yang kami warisi dari nenek moyang kami, ini orang. Semuanya mengklaim bahwasanya mereka itu adalah pengikut Nabi Ibrahim. Maka Islam sejatinya, apalagi dipertegas dengan sholawat tadi, bahwasanya kita ini umat Nabi Muhammad sejatinya umat yang paling Ibrahim. Ya kan? Ya, dibandingkan dengan mereka itu yang mengklaim bahwasanya kita ini yang lebih Ibrahim dibandingkan dengan kalian. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, ya kan, maka Nabi Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Muslim. Ya. Maka Ibrahim Yahudiyya, Ibrahim itu bukan sosok Yahudi, bukan. Maka kalau ada orang Yahudi mengklaim bahwasanya agamanya itu adalah warisan dari ajaran Nabi Ibrahim, kalau kita baca ayat ini benar, itu klaim sepihak. Padahal Nasraninya, Ibrahim juga bukanlah dari kalangan Nasrani. Maka kalau ada orang Nasrani mengklaim bahwasanya agamanya itu adalah dia merupakan warisan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, maka benar. Walakin ada sebenarnya dalam ayat ini, kana hanifan muslim. Ibrahim itu adalah sosok manusia yang lurus, sosok manusia yang muslim. Dalam artian ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah ajaran yang mengajarkan kita ini untuk bertauhid kepada Allah dan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Dan ajaran itu lebih identik dimiliki oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Maka mereka mengenal ada Tuhan lain selain Allah, ya kan? Yahudi, Nasrani. Apakah Islam mengenal itu? Dan itu esensi, substansi apa yang pokok dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah ajaran tauhid. Dan itu yang dimiliki oleh kita umat Islam dan tidak dimiliki oleh Islam. Adalah kisah Nabi Ibrahim bagaimana karena dia kekeh dengan ketauhidannya, dia harus ribut dengan bapaknya Azar sampai dia diusir dari kampung halaman. Bagaimana kemudian dia itu paku-paku itu dia untuk ajaran tauhid itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sampai kemudian dia dibakar hidup-hidup. Tapi yang mukjizat dia kan api bukan yang panas malah dingin. Itu kan karena kuasa Allah Subhanahu. Nah, itu kalau mau dinalarkan, mau dilogikakan itu
Tapi kalau mau jawaban yang gampang, kalau semua jawaban bisa. Ya, saya pikir itu. Tapi masih tidak kalah, ya kan? Oke, saya pikir Cukup Pak ya. Bapak Ibu sekalian, memang masih ada satu pertanyaan lagi. Namun demikian, karena ini menarik, ya, apa yang sudah dijelaskan, baik tafsir Al-Quran, surat Al-Fatihah maupun tanya jawab tadi, Pak Abdul Ghafur, ya, Saudara Ghafur, kita berikan kesempatan pada bulan yang akan datang. Cocok ya? Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tanggal 15 Mei kita kembali lagi akan bertemu dengan guru kita Kiai Haji Dr. Yusuf Baihaqi pada minggu subuh, ya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf Pak Ustadz Abdul Ghafur. Pertanyaan pertama. Nanti kita berikan kesempatan pertanyaan pertama. Ini dikenakan materinya menarik sekali, waktu tiada terasa bagi kita. Oleh karenanya itu, marilah kita berikan kesempatan kepada Pak Ustadz, Pak Guru kita untuk